adik-adik, ketemu lagi ya. Kita ibadah pada hari ini, siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sudah siap? Oke. Kita akan berdoa dulu sebelum ibadah dimulai ya. Tirukan kayak ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai hidup kami. Hari ini kami sehat, kami bisa beribadah. Itu semua karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yeay. Kita bisa ketemu lagi meskipun secara online ya. 2 kali ini kita online, tapi kita tetap hati kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Oke, sudah siap? Ya, siap. Lihat kiri kanan dulu, ada senyum enggak? Mungkin ada papa ya, ada papa, ada mama, atau ada saudara. Kasih senyum dulu, katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini aku mau beribadah buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Kita akan pujikan ada kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Ayo, ada kuasa dalam darahnya. Bisakah pujian ini? Ya. Yang bisa tepuk tangan, kita tepuk tangan sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya. Yeay. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia yang luar biasa. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kayak ini masih lihat, masih ada yang duduk, tidur-tiduran ya. Kita ibadah loh pada saat hari ini meskipun kita online ya, tapi kita beribadah kepada Tuhan. Ayo bangkit berdiri semua, kita pujikan sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya ya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, bisa kan? Ayo bangkit berdiri semua. Kuasa di dalam darahnya ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, pinter ya. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Kita tanyakan bahwa Allah itu punya kuasa. Kita akan pujikan lagi bahwa kasih Allah itu luar biasa. Siapa yang tahu pernah lihat sungai ya? Sungai itu kan mengalir
terus. Itu menandakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Coba rasakan, sampai hari ini kita kekurangan makan enggak? Enggak ada kan? Nuh lihat, kayak ini semakin gemuk. Ya, kita enggak kekurangan makan. Ya, kita penuh kasih yang melimpah-limpah ya. Lihat juga, lihat papa, mama. Sampai hari ini bisa memuji Tuhan tadi, ada kuasa dengan sehat. Kita juga diberikan apa? Kelimpahan apa? Kesehatan, Bu. Ya. Amin. Amin. Kita akan pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai, luar biasa. Ya. Jika dengan sungguh-sungguh, Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Amin ya. Kasih-Nya seperti sungai, pujikan sungguh-sungguh. Ya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin ya. Allah itu luar biasa. Rasakan bahwa kasih Allah itu gak pernah berhenti dalam hidup kita. Mengalir terus ya, mengalir terus. Pujikan dengan sungguh-sungguh, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yeay, adik-adik bisa merasakan ya. Kani di sini bisa merasakan loh. Kani merasakan bahwa Tuhan, Engkau kok sangat baik ya. Ya, kasih Allah tuh gak pernah berhenti. Jadi kita selalu apa? Bersyukur. Dirasakan bahwa kasih Allah itu gak pernah berhenti. Mana ada yang mengasihi kita seperti Tuhan? Gak ada. Ada? Gak ada. Gak ada sama sekali. Kasih Allah itu luar biasa. Gak ada bandingnya dengan dunia ini. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Tangan dilipat. Kita berdoa sungguh-sungguh. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, kami mau firman menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku ya. Ayo sungguh-sungguh pujikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Pujikan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kami mau firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Ya Yesus, terang bagi. Haleluya. Katakan waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar, Tuhan. Bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Amin. Dan takkan ku takut asal siapa Kau di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan pada saat sore ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita dan menjadi terang bagi hidup kami, Tuhan. Menjadi jalan, Tuhan, bagi kehidupan kami. Mari Tuhan, urapi guru yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi terang bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak senantiasa berharap kalian semua sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yuk, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang minggu lalu ya. Kalian masih ingat kan cerita minggu lalunya tentang apa? Iya, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Nah, adik-adik, kalau kemarin Tuhan menciptakan apa? Cakrawala, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan burung, menciptakan hewan-hewan di laut, ya, juga menciptakan manusia. Nah, sekarang setelah Tuhan menciptakan bumi dan isinya, Tuhan juga menciptakan manusia pertama. Siapa yang masih ingat? Siapa yang diciptakan Tuhan itu? Manusia pertama itu? Iya, namanya Adam. Adam adalah seorang laki-laki atau perempuan? Ya, Adam adalah seorang laki-laki. Dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Adam diciptakan Tuhan dan dia tinggal di dalam sebuah taman yang bernama taman apa? Siapa yang tahu? Iya, pinter. Adam tinggal di dalam taman yang bernama Taman Eden. Dan ketika Adam hidup di dalam Taman Eden, Adam hanya ditemani oleh
tumbuh-tumbuhan, hanya ditemani oleh binatang-binatang. Ya, Adam cuma ditemani oleh ciptaan Tuhan yang itu semua ya. Namun tidak ada yang bisa diajak Adam berbicara. Tidak ada yang bisa diajak Adam untuk bertukar pendapat, untuk ngomong-ngomong. Ya, Adam sangat kesepian. Dia hanya seorang diri. Dia adalah seorang manusia yang bisa ngomong. Kalau hewan-hewan yang lain, kalau tumbuh-tumbuhan nggak bisa bicara. Ya, yang bisa bicara kan cuma Adam, cuma manusia. Nah, akhirnya Adam menjadi kesepian. Adam menjadi sangat sedih. Tapi kira-kira Tuhan melihat Adam kesepian, Tuhan bagaimana? Apakah Tuhan diam saja? Oh, tidak ya. Ternyata Tuhan tidak diam saja. Tuhan tahu kalau Adam itu kesepian. Tuhan tahu kalau Adam itu butuh seorang teman untuk diajak ngomong, untuk diajak bertukar pendapat ya. Akhirnya Tuhan tahu kalau manusia itu memerlukan seorang penolong. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika pada suatu hari Adam disuruh tidur sama Tuhan. Nah, ketika Adam itu tidur dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa, dengan cara Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam. Adik-adik tahu enggak tulang rusuknya itu apa? Ya, tulang rusuk itu tulang yang ada di dalam punggung kita ini, di punggung kita ini ya, di sini tulang rusuk Adam itu salah satunya diambil oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan menciptakan seorang wanita, seorang manusia baru buat Adam. Ya. Ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan dia menjadikan seorang wanita. Ya. Dan Tuhan membawa manusia tadi, seorang wanita tadi kepada Adam. Ya. Tentunya adik-adik? Adam juga kaget loh. Siapa itu Tuhan? Siapa dia? Ya. Adam merasa terkejut. Kok ada orang seperti saya, tapi lain jenis kelaminnya ya. Kalau Adam laki-laki, Tuhan menciptakan seorang perempuan. Ya. Akhirnya Adam merasa sangat senang. Adam merasa sangat cocok dengan wanita itu tadi, ya. Akhirnya dia bisa berbicara, dia bisa bercakap-cakap, dan Adam akhirnya tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan itu tahu apa yang manusia butuhkan, ya. Adik-adik, siapa ya yang tahu namanya penolong Adam tadi yang diciptakan dari tulang rusuk Adam tadi? Siapa? Siapa yang tahu kira-kira? Ayo, angkat tangannya, siapa jawab? Ayo. Iya, namanya adalah Hawa, ya. Tuhan menciptakan Adam dan kedua Tuhan menciptakan Hawa. Nah, adik-adik, namanya Hawa. Hawa adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menolong Adam. Sekarang Adam tidak sendirian di taman itu. Adam punya teman untuk diajak berbicara, untuk diajak bersama-sama memelihara semua ciptaan Tuhan di dalam Taman Eden tadi. Nah, sama seperti adik-adik ya. Adik-adik diciptakan Tuhan, diciptakan tidak sendirian ya. Adik-adik memiliki teman, adik-adik memiliki penolong, seperti contohnya adik-adik punya mama, adik-adik punya papa, punya kakak, punya adik, punya saudara. Ya, adik-adik tidak sendirian di dunia ini. Adik-adik punya teman yang bisa menolong dan menemani kita setiap saat. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam itu bukan untuk dimarah-marahi, ya. Seperti Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolongnya Adam. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan Tuhan juga menciptakan perempuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah dijadikan sebagai seorang penolong dari seorang laki-laki ya.
bukan dijadikan sebagai pembantu, bukan dijadikan untuk dianiaya, untuk dimarah-marahin ya, tapi untuk menolong laki-laki ya. Seperti Hawa itu diciptakan seperti seorang ibu di rumah. Seorang ibu itu tugasnya apa? Seorang ibu itu sudah melahirkan anak, membesarkan, membimbing ya, mengajari kita waktu sekolah, waktu kita belajar di rumah, ibu yang menolong, ibu yang membersihkan rumah ya. Terus membantu adik-adik supaya adik-adik menjadi anak pintar ya. Senang ya kalau kita punya ibu yang sangat perhatian, yang sangat penuh kasih sayang kepada kita. Senang kan? Nah, adik-adik diingat-ingat ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan menciptakan Hawa, seorang perempuan, untuk dijadikan sebagai seorang penolong buat laki-laki. Ingat ya, sebagai penolong. Nah, maka dari itu adik-adik, sebagai anak laki-laki ya, kalau kalian dilahirkan sebagai seorang laki-laki, kalian nggak boleh berbuat kasar kepada seorang perempuan. Kalian nggak boleh menganiaya ataupun memukul atau berbuat kasar seperti apapun kepada seorang perempuan. Tuhan tidak senang karena apa? Karena seorang wanita itu adalah makhluk yang sangat lemah, ya. Lain dengan seorang laki-laki. Kalau orang laki-laki itu diciptakan untuk menjadi orang yang sangat kuat, tegar, ya, sebagai pemimpin kelak. Ya, dia akan besok memimpin rumah tangganya atau jadikan pemimpin apapun. Ya, dia harus kuat, dia harus tegar, ya. Lain sebagai seorang wanita. Wanita diciptakan sangat lemah lembut, hatinya penuh perasaan, ya, penuh lemah lembut pokoknya seorang perempuan itu. Makanya sebagai anak perempuan juga, buat kalian diciptakan sebagai anak perempuan, kalian juga nggak boleh bersikap seperti laki-laki, ya. Kalian harus lemah lembut, ngomongnya juga harus lemah lembut, nggak boleh teriak-teriak, gak boleh banter, gak boleh gimana, gak boleh bentak-bentak, itu gak boleh ya. Sebagai wanita, kalian diciptakan sebagai seorang penolong, kalian sebagai seorang wanita yang lemah lembut, dan kalian harus memiliki kodrat masing-masing. Kalian sudah memiliki kodrat masing-masing. Karena apa? Tuhan menciptakan kalian, menciptakan adik-adik itu sangat berharga. Tuhan menciptakan adik-adik itu untuk sebagai tujuan Tuhan yang sangat mulia, ya, untuk mengurusi semua isi bumi ini, berkuasa atas segala hewan, berkuasa atas segala tumbuhan, ya. Kita dijadikan Tuhan sangat berharga, ya. Tuhan menciptakan kita sebagai kodrat masing-masing dengan tujuan mulia, dengan tujuan masing-masing. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan membuka ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita diambil di dalam Kejadian 2, Kejadian pasal kedua. Ya, Kejadian itu kitabnya di paling depan sendiri ya, Perjanjian Lama depan sendiri. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 bagian B. Diingat-ingat ya, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 bagian B. Kakak bacakan ya. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, sekali lagi. Aku akan menjadikan penolong baginya. Gampang kan? Adik-adik, ayat hafalannya ini harus dihafalkan. Dan ingat, kita masih ibadah online lagi. Ayat hafalan nanti harus dikirimkan melalui grup WA masing-masing kelas. Jangan lupa ya, adik-adik harus menghafal semua ayat hafalan yang sudah ditugaskan oleh setiap guru kita masing-masing. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan,
kami boleh belajar, kami boleh mengerti sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, tapi ajar kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu, dan menuruti Tuhan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kesehatan kami semua, jauhkan dari semua virus yang ada Tuhan, Kau memberkati keluarga kami, dan Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, pertemukan kami pada ibadah minggu depan dalam keadaan sehat, dan kami siap untuk menerima setiap berkat-berkat daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.